Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di dalam pembelajaran matematika dan fisika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fisika untuk kelas 10 SMA. Pembahasan kali ini yaitu tentang materi vektor. Bagaimana cara menentukan resultan dari beberapa buah vektor. Oke, mari kita mulaikan saja pembelajaran kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menentukan resultan dari beberapa buah vektor. Adik-adik di bangku SMP sudah mengenal adanya besaran skalar dan juga besaran vektor. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, diikuti dengan satuan dari besaran yang bersangkutan. Sedangkan kalau besaran vektor itu di samping memiliki nilai juga memiliki arah. Nah, contoh dari besaran skalar itu misalnya massa, kemudian jarak, kemudian energi, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Jadi pada besaran skalar cukup dengan menunjukkan nilai dari besaran yang bersangkutan. Sedangkan kalau pada besaran vektor, itu di samping memiliki nilai harus menunjukkan arah dari besaran vektor yang bersangkutan. Misalnya besaran vektor itu adalah perpindahan, kemudian ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada momentum, ada impuls, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh misalnya besaran vektor dari perpindahan. Ketika seseorang diminta berpindah 3 langkah, perintah itu tidak cukup untuk menjelaskan arah dari perpindahannya. Jadi kalau saya diminta berpindah 3 langkah, saya akan kebingungan apakah saya harus berpindah 3 langkah ke depan, 3 langkah ke samping kanan, 3 langkah ke samping kiri, atau 3 langkah ke belakang. Karena perpindahan itu merupakan besaran vektor. Sehingga agar jelas, maka harus menunjukkan arah dari perpindahan itu. Jadi supaya lebih jelas, maka misalnya saya diminta berpindah 3 langkah ke depan. Dengan demikian saya akan maju ke depan sebanyak 3 langkah. Ya, jadi perpindahan itu harus menunjukkan arah dan nilai dari perpindahan itu. Makanya perpindahan dapat digolongkan sebagai sebuah besaran vektor. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan notasi dari vektor itu? Sebuah vektor biasanya digambarkan dengan sebuah ruas garis berarah seperti ini. Jadi panjang dari ruas garis ini menunjukkan nilai dari vektor itu. Sedangkan arah panahnya ini menunjukkan arahnya. Nah, sekarang notasinya biasanya dituliskan dengan sebuah huruf, kemudian di atasnya diberikan notasi tanda panah. Jadi ini menunjukkan sebuah vektor A. Kemudian misalnya kita punya vektor B yang arahnya seperti ini. Ini kita namakan vektor B. Kemudian satu lagi misalnya gini, vektor C. Ya, kita punya 3 buah vektor. Ini vektor A yang arahnya ke arah kanan, kemudian ini vektor B ke arah kanan atas, dan vektor C ke arah bawah. Ya, sekarang bagaimana cara menentukan resultan dari beberapa vektor atau 3 buah vektor ini? Dalam menentukan resultan vektor kita memiliki cara secara geometri atau secara grafis, kemudian ada juga secara analitis. Mari kita mulai dengan bagaimana menentukan resultan dari sebuah vektor dengan cara grafis. Jadi kita akan menggambarkan resultan dari ketiga vektor ini. Misalnya vektor A, B, dan ada vektor C yang arahnya seperti pada gambar. Cara grafis itu bisa ditentukan juga dengan cara jajar bintang. Jadi resultan itu merupakan jumlah dari vektor-vektor ini. Jadi misalnya vektor A sekian arahnya,
kemudian vektor B begini, vektor C ke bawah, maka resultan dari A plus B misalnya. Ini kita akan mencari resultan dari vektor A dan vektor B. Nah, untuk cara jajar genjang, itu kita bisa menggambarkan vektor yang pertama yang akan kita gambarkan, yaitu vektor A seperti ini. Jadi ini kita pindahkan saja vektor A ke sini dengan panjang dan arahnya sama. Jadi ini vektornya bisa dipindah-pindahkan hanya asalkan arahnya dan panjangnya sama, panjang luas garisnya. Karena kita menggambarkan ini secara grafis, sehingga nanti panjang dari vektor itu harus sama pada penggambaran resultannya. Kemudian vektor B selanjutnya pada ini namanya pangkal, kemudian ini ujungnya, ujung vektor itu yang ada tanda panahnya, kemudian ini pangkal vektor. Vektor B yang akan kita jumlahkan dengan vektor A, ini kita tempatkan ujungnya berhimpit, jadi seperti ini. Nah, ini vektor B. Nanti panjangnya harus sama ya, panjang vektor B dengan pada penggambaran untuk mencari resultannya sama, arahnya juga sama. Jadi ini vektor A, kemudian vektor B. Pada cara jajar genjang kita titik pangkal dari vektor A dan B berhimpit ya. Nah, resultannya didapat dengan kita membentuk jajar genjang dengan sisi dari jajar genjang itu adalah vektor A dan vektor B. Seperti ini. Ya, ini. Kemudian resultannya adalah dari titik pangkal A dan B nya berhimpit ke diagonal dari jajar genjang yang bersangkutan. Ini dapatnya R ya, resultan sama dengan vektor A plus vektor B. Ya, sehingga resultan dari atau jumlah dari vektor A dan vektor B adalah seperti ini. Ini arah panahnya. Ya, selanjutnya misalnya kita akan menjumlahkan vektor B dan vektor C. Jadi resultan dari vektor B ini tambah vektor C ya. Ya, vektor B dulu kita gambarkan seperti ini. Arah dan panjangnya sama. Ya, kemudian ini vektor C ke bawah ya. Ya, ini vektor C. Ini vektor B. Ya, kita akan membuat sebuah jajar genjang yang sisinya merupakan vektor A dan vektor B dan vektor C. Ya, seperti ini. Ya kan? Kemudian resultan dari vektor B dan C itu adalah ini, diagonal dari jajar genjang yang terbentuk. Jadi ini resultan dari vektor B plus vektor C. Ya, seperti itu untuk penggambaran resultan dari dua buah vektor dengan menggunakan cara jajar genjang. Selanjutnya cara kedua bisa kita gambarkan dengan cara poligon. Ya, cara poligon. Poligon ini artinya segi banyak. Jadi kita akan memadukan vektor A dan vektor B dengan vektor C dengan cara poligon. Jadi misalnya kita akan mencari resultan dari vektor A plus vektor B plus vektor C. Ya, seperti ini. Pada cara poligon kita pertama kali menggambarkan vektor A ya, yang akan digambarkan. Ya, jadi vektor A itu seperti ini. Ini vektor A. Ya, selanjutnya untuk vektor B akan digambarkan pada ujung vektor A. Jadi pangkal vektor B akan diletakkan pada ujung vektor A. Arah vektor B dan panjangnya juga sama ya, kita gambarkan seperti ini. Ini vektor B ya. Jadi pada cara poligon ini ujung vektor
Ini akan dijumpakan selanjutnya, yaitu vektor B itu di pangkalnya diletakkan pada ujung dari vektor A. Jadi ini vektor B. Kemudian kita akan menjumlahkan dengan vektor C. Vektor C ini arahnya ke bawah, maka pangkal dari vektor C kita letakkan pada ujung vektor B seperti ini. Ya, misalnya gini, ini vektor C ya. Seperti itu. Nah, resultannya dari A plus B plus C itu didapat dari pangkal vektor A, kita tarik garis ke arah ujung vektor C seperti ini. Jadi resultannya ini seperti ini. Ya, ini resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Ya, ini resultannya ya. Ya, demikian untuk secara grafis, secara penggambaran resultan dari beberapa buah vektor dengan cara jajar genjang dan juga cara poligon. Sekarang bagaimana kalau yang dimintakan adalah resultan dari A min B Kita mulai dari A kurang B. Tadi penjumlahannya A plus B, kemudian A plus B plus C. Sekarang bagaimana cara menggambarkan resultan dari vektor A kurang vektor B? Ya, karena vektor itu dipengaruhi oleh arahnya, jadi arahnya menentukannya. Jadi kalau misalnya vektor A seperti ini vektor A misalnya, maka vektor min A itu arahnya berlawanan tetapi panjang atau nilainya sama ya. Jadi ini vektor min A. Hanya arahnya saja yang dibalik, tetapi panjangnya nanti pada penggambaran ini sama. Jadi kalau misalnya kita punya vektor B seperti ini, maka min B itu seperti ini. Ini vektor min B. Ya, dalam penggambaran ini resultan A kurang B ini akan sama dengan resultan dari A plus min B ya, seperti itu ya. Gini. Jadi kita menggambarkan saja cara penggambarannya seperti pada cara poligon atau cara jajar genjang ini. Kita gambarkan seperti itu prosesnya, tetapi dengan catatan itu merupakan penjumlahan dan dengan memperhatikan bahwa arah dari B dan min B itu berlawanan. Jadi sebagai untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ini vektor A untuk resultan dari A tambah negatif B atau A kurang B. Ini pertama kali kita gambarkan vektor A-nya dulu. Ini ya, vektor A seperti ini. Kemudian kita akan tambah dengan vektor B min B. Jadi karena B-nya itu seperti ini, maka min B tentu arahnya ke bawah begini ya. Ini min B. Karena ini vektor B tadi arahnya begini, maka vektor min B arahnya ke bawah dan panjang prospeknya sama. Resultan dari A kurang B itu seperti ini. Ini resultannya dari ujung ini pakai cara poligon ini ya. Yang ini dimana untuk menjumlahkan dua buah vektor, ujung vektor pertama itu vektor selanjutnya diletakkan pangkalnya di ujung vektor pertama. Jadi ini vektor pertamanya vektor A, kemudian di ujungnya A diletakkan pangkal dari vektor selanjutnya yaitu vektor min B. Sehingga ini resultannya kita dapatkan ini adalah vektor A kurang vektor B. Ini resultannya. Ya, seperti itu. Jika diminta, bagaimana kalau A kurang B, A plus B kurang C misalnya.
seperti ini. Nah, ini akan kita gambarkan dulu vektor A. Ini mendatar vektor A-nya. Kemudian plus B, berarti dia ke atas ya, sama arahnya. Ini. Kemudian min C. Karena C-nya ini arahnya ke bawah, maka min C itu arahnya ke atas. Sehingga untuk min C ini kita gambarkan seperti ini, arahnya ke atas dan panjangnya sama ya dengan panjang vektor C. Kemudian nanti arahnya ini dari arah resultannya ini tadi kita tuliskan min C ya. Ya, resultannya adalah dari ujungnya pertama tadi, ujung vektor pangkal vektor A kita tarik ke ujung vektor min C. Seperti ini. Jadi ini resultannya. Kita dapatkan resultannya adalah seperti ini. Resultan dari vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Ya, demikian untuk cara grafis. Sekarang kita masuk ke dalam cara analitis. Kita hapus dulu ini. Ya, dua buah vektor misalnya ini membentuk sudut alfa. Ini kita misalkan F1, ini F2, ya, ini vektor. Ya, kita akan mencari besar resultan dari vektor ini. Kalau tadi kita sudah menentukan secara grafis, maka jumlah dari vektor A dan vektor B itu nanti resultannya seperti ini ya. Dengan cara jajar pintar tadi kita dapatkan resultan seperti ini. Ini lebih panjang lagi. Ya, ini. Ya, ini resultannya. Misalnya kedua vektornya ini membentuk sudut alfa. Jadi ada dua buah vektor, vektor F1 dan vektor F2 yang membentuk sudut alfa. Maka secara grafis resultannya adalah ini, dan secara nilai berapa nilai atau berapa panjang luas garis ini dapat dicari dengan rumus kosinus. Resultannya itu adalah akar dari ini panjang dari resultan ya, panjang dari resultan F1 dan F2. Ini akan menjadi rumus F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali kosinus sudut alfa. Jadi alfa ini adalah sudut apit antara vektor F1 dan vektor F2. Ya, kemudian kalau dia selisih, jadi ini ini sama saja F1 kurang F2 kita. Panjang dari F1 plus S2. Ini akan dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Sedangkan hasil pengurangan dari F1 per F2 ini akan dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2 kali F1 kali F2 kali kosinus alfa. Ya, seperti ini. Kemudian arah resultan dari vektor penjumlahan vektor F1 dan F2 ini kita menggunakan rumus aturan sinus. Jadi misalnya ini sudutnya alfa, kemudian sudut resultan dengan salah satu vektor yaitu F2
ini yang akan kita cari, ini nilainya beta. Ya, kita gini, seperti ini. Untuk menentukan arah resultan. Arah resultan itu maksudnya arah dari vektor resultan ini terhadap salah satu vektor, yaitu vektor F2. Ini sudutnya berapa? Ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus aturan sinus, yaitu resultan per sin alfa ini sama dengan F1 per sin beta. Jadi beta ini adalah sudut atau arah resultan terhadap F2. Ya, ini bisa juga sebenarnya ditambahkan dengan F2 per sinus sudut ini. Tapi kita cukup menggunakan dua ini saja sudah cukup untuk menentukan arah resultannya terhadap F2. Jadi kalau mau dituliskan secara lengkap maka rumusnya jadi R resultan per sinus sudut apit kedua vektor sama dengan F1 yang ini per sinus sudut ini antara resultan dengan F2 sama dengan F2. Ini kalau mau ditambahkan ini sama dengan F2 per sin sudut yang ini. Ini berarti kalau sudut yang ini berarti sudut alfa kurang beta ya. Alfa kurang beta. Ya, seperti ini. Tapi dengan menggunakan dua persamaan ini saja sudah bisa cukup untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh resultan terhadap vektor F2. Ya, demikian rumus untuk resultan secara analitis. Nanti untuk contoh soalnya kita akan kerjakan di sini. Ya, ini misalnya nomor 1 ya. Kita dua vektor gaya F1 sama dengan 5 Newton dan F2 sama dengan 3 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultan dan arahnya. Ini kita gambarkan seperti ini. Tadi ini 5 Newton ya. Ini F1 saja 5 Newton, kemudian ini F2. F2 itu 3 ini. Dan sudut apitnya 60 derajat. Ya, kita akan menentukan resultan dari dua buah vektor ini dan menentukan arah dari resultan. Ya, ini kita bisa langsung saja menggunakan rumus untuk mencari resultan ini dua buah vektor. Rumus kosinus yaitu F1 plus F2. Ini akar dari ya F1 kuadrat ya, ini. Sehingga kita langsung saya tuliskan 5 kuadrat, kemudian ditambah dengan F2 kuadrat yaitu 3 kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 kali F1 5 ya, kali F2 3 kali kosinus sudut apit yaitu cos 60 derajat. Ya, sehingga ini jadinya akar dari 25 plus 9 plus ini kosinus 60, ini nilainya 1/2 ya, cos 60. Sehingga ini 2 kali 5 kali 3 kali 1/2. Ini bisa kita coret, ini hasilnya adalah 15. Sehingga ini kalau kita jumlahkan 25, 9,
34, 49 ya. Ya, ini nilainya adalah 7 Newton resultan. Jadi ini R atau resultannya adalah sebesar 7 Newton. Ya, sekarang bagaimana arah resultan ini terhadap vektor F2? Ya, kalau kita gambarkan lagi di sini, ini R, ini F1, 5 Newton. Ya, ini F2, 3 Newton. Ini sudutnya tadi 60. Saya tulis dengan ini spidol biru, ini theta ya, atau ini beta ya. Nah, ini beta. Yang ini 60 derajat. Ini seperti ini. Nah, arah dari vektor resultan terhadap F2 ini kita menggunakan persamaan aturan sinus ini. Jadi R per sin 60 derajat resultan per sin sudut apit antara dua vektor akan sama dengan F1 per sin beta, di mana sin beta ini adalah sudut antara resultan dengan vektor F2. Ya, kita sudah dapatkan tadi resultannya 7. Sin 60 itu nilainya 1/2 akar 3 ya. Ini sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90 itu sudah harus dihafal karena itu nanti di soal sering dipergunakan. Jadi nanti dihafalkan sudut-sudut istimewa. Kemudian F1 5. Sin beta ini kita teruskan saja sin beta sebab ini akan kita cari. Nah, sekarang kita tinggal kali silang. 7 sin beta ini sama dengan ini 5 kali 1/2 ya, 5/2 akar 3 ya. Jadi nilai sin beta sama dengan 5/2 akar 3 per 7 ya. Sehingga nilai sin beta itu kita dapatkan ini 5 akar 3 per 14 ya. Ya, seperti ini. Hasil dari sudutnya sin beta, karena ini kita bukan sudut istimewa, sehingga kita bisa menuliskan nilai betanya seperti ini saja. Ini pakai sin ya, 5 akar 3 per 14. Ya, seperti ini kita bisa menuliskan seperti ini kalau misalnya sudut beta itu tidak bisa bukan sudut istimewa, sehingga kita tidak bisa menentukan nilainya kecuali dengan menggunakan kalkulator. Nanti kalau dapat sudut begini bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung berapa sudutnya, atau kalau tidak kita bisa menuliskan seperti ini saja. Ini sudah cukup untuk menentukan besar sudut resultan dengan vektor F2. Ya, ini untuk penjumlahan dua buah vektor dan menentukan arah dari resultan dua buah vektor. Selanjutnya mari kita masuk dalam menentukan resultan dari beberapa buah vektor secara analitis pada bidang koordinat kartesis ya. Kita hapus dulu ini. Contoh selanjutnya menentukan resultan dari beberapa buah vektor ini di sini. Misalnya kita punya vektor ini F1, ini F2. Misalnya kita punya di sini F3, ini 10 Newton, ini 20 Newton misalnya, ini 30 Newton, ini 37 derajat, kemudian ini agak ke atas sedikit,
ya. Ini 53 derajat. Ya, misalnya seperti ini. Ada 3 buah vektor yang terdiri dari vektor F1 10 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian vektor F2 sebesar 20 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X negatif, dan vektor F3 itu berhimpit dengan sumbu Y negatif. Ya, tentukan resultan. Besar resultan dan arahnya. Ya, seperti ini. Jadi kita akan menentukan resultan dari 3 buah vektor yang terletak pada bidang koordinat kartesius seperti pada gambar ini. Ya, sebelum masuk ke sini, saya jelaskan dulu bahwa sebuah vektor itu dapat diuraikan, misalnya ini vektor F. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi 2 vektor yang saling tegak lurus. Jadi sebuah vektor yang membentuk sudut tertentu seperti ini, misalnya vektor dengan sudut alfa terhadap bidang horizontal, ini kita dapat uraikan menjadi komponen-komponen dari vektor ini. Komponen penguraian vektor, ya. Ya. Jadi sebuah vektor yang membentuk sudut tertentu, misalnya sudut alfa, ini dapat diuraikan menjadi 2 vektor yang saling tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini kita dari ujung vektor ini kita tarik ke bawah ke arah sumbu X ini, ya. Nah, ini Fx. Maksudnya komponen vektor F terhadap sumbu X. Kemudian vektor ini kita bisa uraikan searah sumbu komponennya pada sumbu Y. Jadi kita tarik garis dari ujung vektor F ini ke arah sumbu Y ini. Jadi ini ada sebuah vektor di sini, yaitu komponen vektor F terhadap sumbu Y. Ini kita namakan vektor F Y, ya. Betul. Jadi sekali lagi, sebuah vektor dapat diuraikan terhadap menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi vektor ini dapat ditiadakan, tetapi dia akan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus ini. Jadi ini anggapnya resultan dari ini dan ini. Ya, sehingga ini kalau ditiadakan maka dia akan jadi 2 vektor yang saling tegak lurus. Nah, komponen dari Fx ini nilainya sama dengan F cos alpha, ya. Ini aturan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini kalau cos alpha sama dengan sisi samping ini Fx per sisi miring ini, ya. Samping per miring. Kemudian kalau Fx berarti dia nilainya adalah F cos alpha. Kemudian untuk Fy, ini perbandingan trigonometri sinus. Fy itu adalah F sin alpha, ya. Ini Fy F sin alpha. Jadi ini komponen vektor F pada sumbu X, yaitu F cos alpha, dan komponen vektor F pada sumbu Y adalah Fy F sin alpha. Ya, sekarang untuk menentukan resultan
dari ketiga vektor ini, pertama-tama kita harus uraikan setiap vektor itu ke dalam komponennya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalnya ini kita uraikan di sini. Untuk vektor F1 ini jadinya di sini ada vektor F1 cos 37. Ya, di sini ada vektor F1 sin 37. Seperti itu. Kemudian di sini ada vektor. Jadi kita pakai sudut yang nempel di sumbu X, ya, ini 37, ini 53. Ini adalah vektor uraian dari ini ke arah sumbu Y. Ini kita tulisin di bawah saja, F1 sin 37, ya, yang untuk vektor ini. Kemudian untuk yang merah ini adalah vektor F2 sin 53. Ya, kemudian vektor F2 diuraikan terhadap sumbu X di sini. Ini F2 cos 53, ya. Jadi penguraiannya ini kalau dia sudutnya yang digunakan adalah sudut yang nempel ke sumbu X, maka ini ke arah X ini cosinus, dan ke arah Y sinus, ya. Jadi sin ke arah Y, kemudian ke arah sumbu X itu adalah cos. Ya, selanjutnya yang ini kita tidak perlu uraikan untuk vektor F3, sebab F3 itu sudah berada pada sumbu Y. Jadi tujuan kita menguraikan sebuah vektor yang membentuk sudut terhadap sumbu X itu adalah agar kita mendapatkan vektor yang searah sumbu X dan semuanya searah sumbu Y. Jadi tidak ada lagi vektor yang membentuk sudut alfa atau sudut tertentu, tetapi sudah ada vektor yang saling tegak lurus pada sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y, ya. Ya, sekarang kita akan langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan semua vektor gaya itu searah sumbu X. Ya, searah sumbu X kita jumlahkan. Jadi pada sumbu X ini hasil penguraiannya ada dua buah vektor, yaitu vektor F1 cos 37 derajat dan F2 cos 53. Saya tambahkan di sini nilai cos dan sinnya. Jadi untuk sin 37 derajat ini 0,6. Untuk cos 37 ini 0,8. Ya, ini sama, ya. Kalau sin 53 ini sama dengan cos 37, ya, 0,8. Kemudian cos 53 itu akan sama dengan sin 37, 0,6. Ya, seperti itu. Ya, setelah menguraikan semua gaya ini pada arah sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya kita akan mencari sigma atau jumlah gaya yang bekerja secara horizontal atau pada sumbu X. Dengan catatan untuk gaya yang ke arah kanan kita tulis dalam tanda positif, dan gaya yang ke kiri kita tulis dalam tanda negatif. Sehingga ini F1 cos 37 derajat ini positif dikulang dengan ini F2 cos 53 derajat, ya. Ini F1-nya 10, kemudian cos 37 itu 0,6. Ya, kita terus 6/10 saja. Ini F2-nya 20, cos 53 6/10. Kemudian ini nilainya 6 kurang 12, ya. Ini negatif 6, ya. Newton.
cos cos 53 sama ini cos 37 tadi ya, 0,8 ini 8/10 ya, ini berarti 8, sehingga ini hasilnya negatif 4 ya. Ini negatif 4 Newton ini adalah jumlah atau sigma gaya searah sumbu X. Berarti untuk sumbu X ini negatif 4, dia arahnya ke kiri ya, gayanya, resultan gayanya arahnya ke kiri. Sekarang kita mencari sigma atau jumlah gaya searah sumbu Y. Pada sumbu Y, semua gaya yang ke atas kita tulis dengan tanda positif, dan gaya yang ke bawah kita tulis dengan tanda negatif. Sehingga nanti ini ada dua gaya yang ke atas, yaitu F1 sin 37 tambah plus ya, ini F2 sin 53 derajat. Nah, ini dua gaya yang searah kita sudah jumlah, kemudian dikurang dengan gaya yang ke arah bawah. Kita tulis dengan tanda negatif untuk gaya yang berada pada sumbu Y negatif. Ini F3. Kita pakai sinnya. Nah, kita masukkan saja nilainya. F1 10 sin 37 6/10. F2 20 sin 53, yaitu 0,8/10 ya, dikurang F3 30 Newton ini ya, seperti ini. Di F3 ini 30 Newton. Kita dapatkan ini 6 tambah 16 ya, kurang 30. Hasilnya adalah 628 ini. Negatif 8 ya. Gitu. Ya, dengan demikian kita dapatkan sekarang semua jumlah gaya searah sumbu X adalah negatif 4 Newton, dan jumlah gaya searah sumbu Y adalah negatif 8 Newton. Sekarang kita tentukan nilai resultannya. Besar resultan adalah seperti ini. Sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Ya, untuk gaya yang saling tegak lurus kita rumus jumlahnya seperti ini, karena nanti ini kalau dikali dengan nilai cosnya 90 ini menjadi 0 semua ke belakang. Sebenarnya dia menggunakan rumus yang tadi untuk resultan dua buah vektor yang membentuk sudut tertentu, tapi karena ini sudutnya 90 derajat resultannya nanti, maka cos 0 atau cos 90 ini nilainya 0. Cos 90 ya, cos 90 di sini nilainya 0, sehingga persamaannya cukup seperti ini. Kita tuliskan resultannya. Negatif 4 ini pangkat 2 tambah negatif 8 kuadrat, ini jadinya akar dari 16 plus 64 ya. Ini jadinya akar 80 ya. Seperti ini. Ya, akar 80. Ini kita bisa rubah jadi ini akar 16 kali 5 ya, atau 4 akar Newton. Ya, resultannya adalah 4 akar 5 Newton. Ya, selanjutnya kita akan menghitung mencari arah dari resultan yang ini. Jadi resultan besar resultannya itu adalah 4 akar 5 Newton. Selanjutnya kita arahnya itu memberi persamaan tan alfa
sama dengan FY per Fx. Ya, ini tadi FY-nya negatif 8. Kemudian ini negatif 4. Ini tan alfa nilainya 2 ya. Jadi kita dapatkan nilai tan alfa itu 2, sehingga ini nilai alfanya adalah A tan 2. Ini letaknya di kuadran. Ya, untuk min plus ini kita letakkan berdasarkan kuadrannya. Ini perbandingannya sin, cos, tan, dan kebalikannya ini positif. Semua positif ini. Kemudian pada kuadran 2 ini sin positif. Pada kuadran 3 tan positif. Pada kuadran 4 ini cos positif. Ini tanda-tanda sudut di berbagai kuadrat. Kemudian untuk melihat tandanya, kalau nilai X-nya negatif dan Y negatif, itu berarti dia terletak di kuadran di sini ya, kuadran 3. Ini X-nya negatif, Y negatif. Kemudian pada kuadran 2 ini Y positif, X negatif. Kemudian pada kuadran 1 Y positif, X positif. Kemudian di kuadran 4 X positif, Y negatif. Jadi nanti sudutnya menyesuaikan dengan nilai Fx dan Fy-nya. Jadi seperti ini misalnya, ini nilai Fy-nya negatif, kemudian nilai Fx-nya negatif. Berarti kita akan mencari nilai arcus tan 2 ini dengan catatan bahwa sudut yang didapat itu harus berada di kuadran 3. Jadi harus di kuadran 3 karena pada kuadran 3 itu nilai Y dan X-nya itu bernilai negatif. Jadi karena ini bukan sudut istimewa, cukup kita tuliskan nilai alfanya seperti ini. Ya, arcus tan 2 itu nanti bisa dicari di kalkulator, nanti dapat sudutnya sekian. Nanti ini kalau kita hasilnya bukan sudut istimewa, bisa dituliskan seperti ini saja. Ya, demikian untuk menentukan resultan dari beberapa buah vektor untuk pertemuan saat ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas langsung soal-soal latihan seputar resultan vektor. Demikian adik-adik yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih dan tetap semangat.